Di tempat lain, seorang wanita muda menangis setelah menonton siaran di televisi. Dia langsung pergi ke ruang kerjanya, kemudian dengan cepat menyalakan komputernya. Sebuah video dibuka. Adegan yang muncul adalah seorang dewa petir. Wanita muda itu adalah Lee, anak dari dewa petir. Dia menangis, air matanya tidak berhenti. "Ayah, kembalilah. Aku yang salah selama ini kepada ayah." Wanita muda itu terus menangis. Ibunya meninggal muda. Dia dibesarkan seorang diri oleh dewa petir. Dia sangat memanjakannya dengan cinta yang tak tertandingi. Satu-satunya hal adalah dia baru berusia 16 tahun. Karena hubungan pertamanya, dewa petir benar-benar telah membunuh pacarnya. Dia sangat marah dan meninggalkan rumah. Dia tiba-tiba menyadari betapa ayahnya sangat mencintainya. Di tempat lain, Lo Feng telah sampai di rumah. Babata membujuk Lo Feng yang sangat sedih dan dia berkata, "Tidak ada gunanya Lo Feng, menyerahlah. Bumi tidak lagi memiliki harapan. Biarkan semua orang mati. Kamu tidak bisa menghentikannya." Kemudian Lo Feng menjawab, "Ini tidak hanya menyangkut satu atau dua orang yang mati. Apakah aku harus melihat banyak orang mati? Jiwa adalah akar kehidupan. Kekuatan hidup monster yang menelan itu telah menjadi lemah. Apakah itu berarti jiwanya juga jauh lebih lemah dari sebelumnya? Babata, beritahulah aku." Setelah itu Babata berkata, "Benar, itu sangat lemah. Namun, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditangani penjelajah bintang sepertimu." Lo Feng pun bertanya, "Babata, katamu sebelumnya dia masih sangat muda. Berarti itu mungkin lahir belum terlalu lama. Jiwanya seharusnya lebih rapuh. Jika aku menggunakan teknik rahasia dari planet Junmo, kekuatan asli dari keterampilan ini sudah hebat. Begitu aku mempertaruhkan semuanya, aku akan menggunakan teknik rahasia. Membiarkan prajurit terkuat lainnya di dunia menggabungkan kekuatan denganku." Babata mengamuk, lalu dia berkata, "Lo Feng, jangan berpikir gila seperti itu. Aku pasti tidak akan mengizinkanmu. Aku telah menunggu 50.000 tahun untuk seorang murid sepertimu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dan bunuh diri." "Aku tidak akan bunuh diri. Hong dan Dewa Petir membakar jiwa. Mereka tidak mati kan?" Lo Feng bertanya. Babata sangat marah dan dia berkata, "Di alam semesta, bahkan makhluk abadi yang menerima kerusakan berat pada jiwa mereka, sebagian akan tidur selama jutaan tahun sebelum mereka pulih. Hong dan Dewa Petir mungkin tidak mati, tetapi jiwa mereka saat ini dalam keadaan koma. Jiwa mereka awalnya tidak kuat. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bangun dalam beberapa tahun. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bangun lagi dan tetap koma. Lo Feng, jangan gegabah. Aku ini Lo Feng, sebelum aku menjadi murid planet Junmo." Lo Feng berkata dengan tegas. "Apakah kamu ingin mati?" Babata mengamuk. Lo Feng pun menjawab, "Babata, aku juga tidak ingin mati. Aku sangat ingin melihat anak-anakku lahir." Babata tidak bisa berkata-kata. Kemudian Lo Feng melanjutkan, "Babata, hanya level bintang yang bisa bertahan dengan nyaman di alam semesta. Aku perlu mencapai level bintang untuk memungkinkan keluargaku menjalani kehidupan yang baik di alam semesta. Dan berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk mencapai level bintang?" Babata ingin berbicara, tapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya keluar. Lo Feng pun melanjutkan, "Babata, sungguh, sejak aku berusia 18 tahun, aku menjadi seorang pejuang. Aku tidak pernah takut mati. Aku lebih takut jika anak-anakku menjalani hidup mereka di pesawat selama beberapa dekade. Aku ingin membantu sesama manusia." Tawa Lo Feng membuat Babata terdiam. Sudah begitu lama Babata tidak berada dalam situasi yang begitu rumit. "Baiklah, aku akan membantumu," Babata berkata dengan serius. "Kita akan bertarung habis-habisan. Masih ada harapan untuk selamat." Semangat Lo Feng pada saat itu tenang di dalamnya. Setelah setuju untuk membantu Lo Feng, Babata menggunakan kekuatan penuhnya dalam membuat rencana untuknya. Lalu dia berkata,
Kamu harus menemukan 5 penjelajah bintang yang mau berkorban dan menyerap semua pengorbanan jiwa mereka ke dalam Tower Void dan gunakan tekniknya. Semakin kuat mereka, semakin baik. Kekuatan mereka mewakili kekuatan hidup mereka. Karenanya, energi yang dihasilkan dari bakar jiwa akan menjadi lebih kuat. Kemudian Lo Feng berkata, "Babata, kirimkan pikiranku ke semua pejuang penjelajah bintang. Mereka yang bersedia untuk mengorbankan jiwanya, biarkan mereka datang kepadaku." Di bawah kendali Babata, semua prajurit penjelajah bintang di bumi segera menerima berita itu. Teknik rahasia adalah gerakan yang sangat istimewa dalam teknik planet Yunmo. Salah satunya secara khusus memungkinkan orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka. Setelah beberapa lama, Lo Feng menerima pesan. "Aku Yan Rao, siap bersedia." Jantung Lo Feng berdetak kencang setelah melihat pesan itu. Balasan pertama ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 pengawal Hong. Jam komunikatornya tidak berhenti menyala. Kemudian Babata berkata, "Lo Feng, kamu telah menerima 62 pesan dan semuanya bersedia membantumu. Kamu yang memutuskan, pilih 5 orang." Lo Feng mengangguk. "Babata, kamu saja yang memilih 5 orang itu." Lo Feng berkata dengan tegas. Setelah itu Babata berkata, "Aku telah memilih. Mereka adalah Henderson, Jin Chite, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov. Kelimanya berasal dari Amerika, Eropa, India, Cina, dan Rusia. Namun, kelima istana dewa perangmu tidak menjawab sama sekali." "Aku tidak bisa memaksa siapapun," kata Lo Feng. Henderson yang dikenal sebagai Kaisar Es, seorang pria yang sangat agresif, saat ini pahlawan super Amerika. Jin Chite adalah mantan pembaca roh nomor 1 bumi, sekarang dilampaui oleh Lo Feng. Tripati Singh dikenal sebagai yang terkuat di India, diberi nama Lion King. Sokolov adalah seorang pejuang yang galak sekaligus brutal. Jia Yi adalah seorang yang selalu memberikan kontribusi untuk Tiongkok. Dia pejuang dari era Nirvana. Selama teknik rahasia dimulai, 5 orang ini akan dikorbankan. Kemudian Lo Feng memerintahkan, "Babata, hubungi 5 orang ini. Beri mereka waktu 50 menit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Setelah itu, segera bergegas menuju Samudra Pasifik." Babata segera mengirimkan pemberitahuan. Di ruang tamu rumah Lo Feng. "Bangunlah Lo Feng, bangun." Lau Hong dan Gong Xinglan berlinang air mata saat mereka memegang Lo Feng yang berlutut. "Lau Hua, jaga ayah dan ibu dengan baik." Lo Feng memandang ke arah adiknya. "Baik Kak." Lau Hua menangis. Lo Feng juga mengangguk, menoleh untuk melihat ke arah Susin yang berlinang air mata. Lo Feng memegang tangannya dan dia berkata, "Maafkan aku." "Jangan katakan itu." Susin menggelengkan kepalanya. "Aku berhutang pernikahan padamu." Lo Feng mengulurkan tangan kirinya. Sebuah kawat baja terbang keluar dan pecah menjadi 2 bagian. Kedua kabel pendek ini secara otomatis menggulung dan membentuk 2 cincin. "Sekarang aku tidak ada waktu untuk membeli cincin. Dengan orang tuaku sebagai saksinya, Susin, maukah kamu menikah denganku?" Lo Feng bertanya dengan lembut. Susin hanya bisa mengangguk saat air matanya mengalir. Lo Feng dengan lembut memasang cincin itu kepada Susin. Susin juga memasang cincin pada Lo Feng. "Maaf, aku telah mengecewakanmu. Aku juga telah mengecewakan 2 anak kita yang belum lahir." Lo Feng memandang Susin kemudian menciumnya. Ketika Susin membuka matanya, yang bisa dilihat hanyalah punggung Lo Feng berjalan keluar dari pintu ruang tamu. Lo Feng langsung terbang dengan cepat. "Berikan lokasi kalian saat ini dan kecepatan terbang jet otomatis. Aku akan menentukan titik pertemuan." Lo Feng secara bersamaan memberitahu 5 orang itu. Kelimanya menjawab dengan kecepatan dan posisi mereka. Babata menggunakan informasi ini untuk menghitung titik pertemuan. "Lo Feng, aku sudah menghitung titik pertemuan. Totalnya 350 km dari tempat monster bertanduk itu."
Baik, Lo Feng segera memberitahu titik pertemuannya. Ketika Lo Feng tiba di titik pertemuan, seorang pria Asia Selatan sudah berada di sana. Lo Feng, bagaimana kabarmu? Pria itu mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, Tripati Singh. Lo Feng langsung mengulurkan tangannya. Tak lama kemudian, yang lain telah sampai bersamaan. Aku sudah membahas poin-poin utama. Apakah kalian semua mengerti? Lo Feng memandang 5 orang itu. Dimengerti. 5 orang itu mengangguk. Baiklah, ayo kita berangkat ke laut. Tempat monster penelan itu berada, kata Lo Feng. 6 cahaya terbang berdampingan. Pada saat itu, seluruh negara menyiarkan pertempuran ini. Di dalam laut, Lo Feng dan 5 lainnya bergegas ke bawah. Setelah itu, Tripati Singh bertanya, Lo Feng, monster menelan itu saat ini berada di 1200 meter di bawah permukaan. Bukankah kita akan membangunkannya jika kita terlalu dekat? Apakah tidak akan mengganggumu saat melepaskan teknikmu? Dengan pikirannya Lo Feng, seorang penjaga perak cair yang mengenakan baju perang hitam muncul di samping mereka. 5 lainnya terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari Liquid Silver God. Ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dari reruntuhan kuno, Lo Feng berkata saat dia mendarat di dasar laut. 5 orang itu mengikutinya. Kalian perintahkan Autojet untuk datang ke sini, Lo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? 5 orang lainnya terkejut. Saat aku menggunakan teknik ini, kalian akan mati. Aku akan memasukkan tubuh kalian ke dalam Autojet untuk pergi dari sini. Sedangkan aku akan segera memulai pertarunganku dengan monster yang menelan itu, Lo Feng berkata. 5 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar itu. Sebuah jet dengan cepat menuju ke dasar laut, mencapai dengan sangat cepat. Duduklah, tutup mata kalian. Ingat, jangan melawan, Lo Feng berkata dengan serius. Dimengerti. Kelima orang ini saling pandang dan duduk bersila. Lo Feng menutup matanya. Di dalam benaknya ada total 3 planet mini yang di tengah paling besar. Kedua planet itu mengelilingi bagian tengah. 3 planet mini semuanya berwarna merah, dan ketiganya memancarkan benang kabut merah, memenuhi seluruh ruangan dalam kesadarannya. 5 benang ruh segera memasuki kesadaran kelima orang itu. Ketika 5 jiwa mulai membakar, tubuh mereka mulai memancarkan getaran tak terbentuk. Di bawah kendali Lo Feng, energi roh masuk ke dalam menara kekosongan kesadarannya. Kekuatan hidup kelima itu menurun dengan cepat. Kekuatan hidup Lo Feng meningkat pesat. Namun, 5 orang yang mengorbankan diri mereka semua tersenyum. Di layar, sebuah autojet sudah keluar dari laut. 5 pahlawan, demi kemanusiaan, telah mengorbankan diri mereka sendiri. Di layar, kekuatan hidup yang mewakili Lo Feng dengan cepat menuju lebih dalam mencari monster itu. Pada saat itu, banyak orang di seluruh dunia berdoa dan berharap kemenangan akan datang. Lapisan batuan di bawah dasar laut, Lo Feng dengan tiba-tiba berhenti. Di dalam kesadarannya, 3 planet mini tiba-tiba menjadi bola api yang memasuki menara kekosongan. Lo Feng bisa merasakan dirinya semakin lemah. Sebuah menara kekosongan yang membentuk kerucut mengebor melewati jarak 200 meter ke tubuh binatang bertanduk emas itu. Lo Feng bisa melihat monster itu menatap dengan marah padanya. Namun, 2 penjaga perak cair melindungi tubuh Lo Feng. Itu kesadaran, bukan di kepalanya. Ekspresi Lo Feng berubah. Menara itu telah menerobos kepala monster. Tidak ada jiwa di monster menelan itu. Di dalam tubuh monster bertanduk emas itu terdapat bola kristal transparan. Ketika menara kekosongan Lo Feng lewat, monster itu merasakan perlawanan yang kuat. Lo Feng berteriak, jiwa itu ada di dalam. Menara kekosongan yang berputar menghantam bola kristal dengan keras. Monster bertanduk emas meraung di dalam lapisan batu. Kemudian dan ganas menyerang tubuh Lo Feng. Kedua penjaga perak cair memberikan segalanya dalam pertahanan. Lo Feng berkata di dalam hatinya, tidak bagus, pertahanan spiritualnya terlalu kuat. Aku akan memberikan yang terbaik untuk membunuh monster itu. Lo Feng benar-benar telah menyerahkan tubuhnya dan memasukkan seluruh jiwanya ke menara kekosongan.
Dengan cara ini, serangannya pasti akan menjadi yang terkuat. Tetapi jika dia tidak berhasil, kesadaran dan tubuh aslinya akan hancur. Dia tidak bisa kembali lagi. Di dalam menara kekosongan, 3 planet mini Ro menyusut dengan cepat. Yang tersisa hanyalah planet Ro pusat. Lo Feng bisa merasakan kesadarannya perlahan menghilang dan sedang sekarat. Di layar, sinyal kekuatan hidup yang mewakili Lo Feng sudah dicampur dengan kekuatan hidup monster yang menelan. Jelas mereka terlibat dalam pertempuran. Tiba-tiba, sinyal kehidupan yang mewakili kekuatan keduanya telah hilang. Setelah itu, 3 prajurit penjelajah bintang menyelam ke dasar laut. Mereka menemukan monster yang menelan itu. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk menembus sisiknya. Berita itu menyebar ke seluruh dunia. Monster yang menelan sudah mati. Di layar, seorang reporter berkata, "Mari kita ingat 8 pahlawan yang telah menyelamatkan bumi. Merekalah yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia." Seluruh kota markas di dunia telah memulai acara dan parade untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan hormat mereka kepada 8 pahlawan yang telah menyelamatkan umat manusia. Di dalam markas Jixian, pemimpin Hong dan Dewa Petir saat ini sedang dalam keadaan koma. Sementara di kamar tidur lantai 2 rumah Lo Feng, wajah Susin saat berbaring di tempat tidur sangat pucat. Kemudian Sugang datang untuk menghiburnya dan dia berkata, "Adikku, jangan terlalu sedih. Kematian Lo Feng adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sangat berharga. Kamu sedang hamil, tidak bagus untuk kandunganmu." Lalu Susin berkata dengan lembut, "Kakak, aku tahu itu. Sekarang kamu boleh pergi. Jaga dirimu baik-baik demi Lo Feng. Kamu harus menjaga anak-anak kalian." Sugang menghiburnya dan pergi. Di lantai pertama rumah Lo Feng, Gong Xinglan bertanya, "Dokter, bagaimana dengan kesehatan Susin kami?" Kemudian Dokter Hua berkata, "Kesehatan Nyonya Susin sebenarnya tidak ada masalah, hanya luka emosional. Tetapi jika dia terus seperti ini, aku khawatir kondisi tubuhnya akan terus menurun." Kemudian Gong Xinglan berkata, "Tidak peduli seberapa besar biayanya, dokter harus melindungi Susin dan anaknya." Dokter Hua menjawab, "Aku akan segera mencari roh alam dan beberapa tanaman obat untuk membantunya." Gong Xinglan mengangguk dan dia berkata, "Keluargaku memiliki roh alam." Kemudian Dokter Hua berkata, "Itu sangat bagus. Roh alam dan beberapa tanaman obat lainnya dapat membantu memelihara dan memperkuat tubuhnya." "Saya mengerti." Gong Xinglan mengangguk. Di Samudra Pasifik, tempat Lo Feng bertarung dengan monster menelan. Sejumlah monster laut telah berkumpul, lebih dari 60 monster level Kaisar. Kaisar Naga Guntur menatap dengan marah pada 2 orang di depannya, yaitu penjaga perak cair yang sudah ada di sana selama lebih dari 3 hari untuk menjaga tubuh monster bertanduk emas. Di dalam tubuh monster bertanduk emas itu, cahaya dari bola kristal sangat sedikit. Kemudian, dengan pikirannya Lo Feng berkata, "Babata, berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh binatang bertanduk emas ini?" Setelah itu Babata menjawab, "Jangan cemas. Situasi yang kamu hadapi mungkin tidak pernah terjadi dalam 100 juta tahun. Bersabarlah." Lo Feng tidak pernah mengira dia akan bertahan hidup. Setelah beberapa lama, Babata berkata, "Lo Feng, kamu telah mengambil alih kesadarannya. Namun, tingkat fungsimu dengan jiwa dan tubuhnya masih sangat rendah. Kamu harus melakukannya perlahan. Ayo, mulailah mencoba menggerakkan matamu. Tenang, aku sudah memutuskan semua sinyal di sekitar sini. Umat manusia tidak akan pernah bisa menemukan sinyal kehidupan." Kemudian Lo Feng bertanya, "Babata, bagaimana aku bisa mendapatkan kembali tubuh manusiaku?" Setelah itu Babata berkata, "Dengan tubuh ini, jika kamu ingin menjadi penguasa sektor, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu. Ketika kamu telah benar-benar menyatu dengan tubuhnya, semua kenangan warisan dari garis keturunan ini akan sepenuhnya menyatu dengan jiwamu. Ini cara terbaik untuk mendapatkan teknik pembaca roh legendaris. Kamu dapat membagi jiwamu ke dalam tubuh ini, dan sebagian lagi menjadi tubuh manusia."
Pikiran Lo Feng bergetar dan dia berkata, "Baiklah, setidaknya aku masih hidup." Setelah berlatih selama 16 hari, Lo Feng telah berhasil. "Lo Feng, selamat, kamu telah berhasil." Babata sangat bersemangat. Ketika dia telah sepenuhnya menyatu, itu hampir seperti tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, sejumlah besar ingatan memenuhi jiwa Lo Feng. Generasi demi generasi kenangan warisan dari monster bertanduk emas muncul di pikirannya. Itu menyebabkan kesadaran Lo Feng menjadi kaget dan berhenti berpikir. Lo Feng merasakan sakit kepala karena kecepatan menerima ingatan telah mencapai batas jiwanya. Setelah 16 hari kemudian, Lo Feng akhirnya merasakan lega. Lalu dia berkata, "Sangat banyak informasi masuk ke pikiranku." Kemudian Babata bertanya, "Kamu telah sepenuhnya menerima ingatan yang diwarisi. Ini sungguh gila. Informasi apa yang ada di sana? Biar aku lihat terlebih dahulu." Lo Feng berkata dengan rasa ingin tahu. "Babata, ada masalah." Lo Feng sedang memeriksa ingatannya, merasa sedikit tidak berdaya. "Apa yang salah?" Babata bertanya. Kemudian Lo Feng menjawab, "Meski informasi itu ada di benakku, aku masih harus mempelajarinya satu persatu." "Babata, berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk mempelajarinya?" Setelah itu Babata berkata, "Itu tidak aneh. Kenangan warisan ini sangat besar. Satu jenis teknik saja dapat diisi dengan banyak kata, sama seperti teknik master. Jika harus ditulis ke dalam sebuah buku, bahkan puluhan juta kata karakter tidak akan menyelesaikannya. Itu sangat normal." Babata berkata dengan penuh semangat, "Kamu sekarang harus mengatur ingatan warisanmu. Tidak perlu melihat secara detail teknik dan informasinya. Cukup mengetahui nama mereka dan apa yang mereka bicarakan secara singkat sudah cukup." Lo Feng tertawa dan dia berkata, "Biarkan aku mengaturnya sebentar." Dia menyusunnya berdasarkan judul dan ringkasan. Pelatihan monster bertanduk emas itu ada 18 teknik khusus yang bisa dia latih dan 3.200 teknik normal. Setelah 1 bulan, Lo Feng akhirnya telah selesai mengatur ingatan yang diwarisi. Di masa depan, ketika dia membutuhkan informasi, dia bisa dengan cepat mengakses dan mencarinya. Babata sangat gembira dan dia berkata, "Lo Feng, kamu sangat hebat. Bahkan, dalam 60 juta tahun kehidupan gurumu, dia tidak pernah mengumpulkan informasi sebanyak yang kamu miliki." Setelah Lo Feng mengatur semuanya, dia juga sangat terkesan. Lalu dia berkata, "Babata, di antara monster luar angkasa ada 12 garis keturunan elit. Hanya mereka yang bisa mewariskan ingatan ini dari generasi sebelumnya." 12 garis keturunan yang berbeda. Babata sangat kaget. Kemudian Lo Feng melanjutkan, "Ya, di antara monster luar angkasa, hanya mereka yang bisa tumbuh menjadi penguasa sektor. Selain itu, setiap generasi dapat menambahkannya melalui ingatannya." Lo Feng sekarang mengerti bagaimana binatang bertanduk emas diturunkan. Binatang bertanduk emas, jika ingin memiliki keturunan, hanya ada satu cara: memasukkan semua energi kehidupannya menjadi telur. Binatang bertanduk emas yang asli akan mati dalam beberapa tahun saat telurnya menetas. Bayi binatang itu akan memulai siklus baru. Setelah itu, Babata berkata, "Lo Feng, cepat lihat. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai level penguasa sektor? Biar ku lihat terlebih dahulu." Setelah itu, Lo Feng menjelaskan, "Jika binatang bertanduk emas menetas, tetapi tidak memakan cangkang telur dan hanya memakan logam biasa, dibutuhkan 10 tahun untuk mencapai level bintang tingkat 1. Namun, jika dia memakan cangkang telur dan memakan banyak logam, 1 tahun sudah cukup." 1 tahun? Bajingan, yang dirasuki olehmu ini baru berumur 1 tahun. Babata sangat terkejut. Lo Feng juga sangat terkejut. Kemudian Babata melanjutkan, "Membawa bencana seperti itu ke seluruh dunia dan begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Binatang yang menelan ini hanyalah bayi binatang bertanduk emas." Setelah itu, Lo Feng berkata, "Namun, 18 teknik rahasia dan 3.200 teknik normal, aku tidak tahu mana yang harus aku pelajari." Babata pun berkata,
Aku akan membantumu untuk memilih. Lihat, apakah kita dapat menghasilkan kombinasi yang optimal. Lo Feng langsung memberikan informasinya kepada Babata. Setelah beberapa saat, Babata telah selesai. Lalu dia berkata, Lo Feng, binatang bertanduk emas ini seharusnya memiliki gerakan alaminya sendiri. Kirimkan terus bakat dan hadiah alami ini kepadaku. Aku akan membuat kombinasi terbaik. Lo Feng mengambil lebih banyak informasi dari ingatannya. Binatang bertanduk emas memiliki total 3 talenta. Selama jiwanya memasuki dunia internal, dia secara alami akan memahami segalanya.